Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran kali ini. Di sini kita akan membahas tentang Lembaga Keuangan Syariah atau biasa disebut sebagai LKS. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang pengertian, karakteristik, hingga prospek dan tantangan Lembaga Keuangan Syariah ke depannya. Yang pertama, apa sih Lembaga Keuangan Syariah itu? Jadi LKS merupakan sebuah lembaga keuangan yang kegiatannya itu berdasarkan dengan prinsip-prinsip Islam. Dan yang membedakan LKS ini dengan lembaga keuangan yang biasa, yaitu bahwa LKS ini tidak ada mengandung unsur riba, boror atau ketidakjelasan, maisir atau judi. Tujuan utamanya bukan hanya untuk mencari sebuah keuntungan, tetapi juga untuk menjaga keadilan, mencari keberkahan, dan juga untuk membantu sebuah perekonomian umat. Apa saja ciri-ciri LKS? Jadi LKS itu menggunakan sistem bagi hasil bukan sebuah bunga. Dan transaksi yang ada di dalam LKS itu harus nyata, bukan hanya sebuah spekulasi. Dan yang paling penting, LKS diawasi oleh BPS atau Badan Pengawas Syariah supaya kegiatan di dalam LKS itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lalu apa bedanya antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional? Jadi di lembaga keuangan syariah itu memakai akad seperti akad mudharabah, yaitu kerjasama antara modal dan usaha, dan juga akad musyarakah, yaitu patungan modal. Dan sedangkan di dalam keuangan konvensional itu memakai sistem riba. Jadi di lembaga keuangan syariah hubungan antara lembaga dan nasabah itu sebagai mitra, bukan hanya sekedar sebagai pemberi pinjaman dan peminjam. Lembaga dan produk LKS itu banyak banget. Contohnya ada bank syariah sebagai tabungan dan juga sebagai pembiayaan, dan juga asuransi syariah yang saling bantu antar peserta, dan juga ada pegadaian syariah yang bebas dari bunga, dan juga ada pasar modal syariah seperti suku dan reksadana syariah. Dan ada juga lembaga keuangan mikro syariah seperti BRT dan juga koperasi syariah yang membantu usaha kecil dan UMKM. Setiap transaksi di LKS itu harus memiliki sebuah akad. Misalnya akad mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengusaha. Dan yang kedua murabahah, yaitu jual beli barang dengan sistem atau keuntungan yang disepakati. Yang ketiga musyarakah, yaitu kerjasama antara dua pemilik modal, dan ijarah sistem sewa dan juga wakalah sebagai perwakilan. Siapa yang mengatur dan mengawasi LKS? Di Indonesia terdapat OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan juga Bank Indonesia. Sedangkan dalam internasional terdapat organisasi AAO, IFI, dan juga IFSP. Semuanya bertujuan supaya produk-produk syariah itu sesuai dengan aturan Islam. Sekarang kita hidup di era digital. Fintech syariah pun semakin berkembang. Contohnya seperti crowdfunding syariah. Layanan ini memudahkan masyarakat untuk bertransaksi secara efisien dan modern. Tapi tetap saja dalam pengawasan dan juga edukasi supaya tetap sesuai dengan aturan syariah. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, LKS harus menerapkan good corporate governance atau tata kelola yang baik. Jadi LKS harus transparan, jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan etika bisnis Islam. Lalu, bagaimana peluang dan tantangan ke depan? Potensinya besar banget. Indonesia mayoritas Muslim, dan makin banyak orang yang sadar pentingnya transaksi ini. Tapi, tantangannya juga banyak. Di antaranya seperti masih kurangnya pemahaman masyarakat, SDM yang terbatas, dan persaingan dengan lembaga keuangan konvensional. Tapi, dengan terus berinovasi, edukasi, dan menjaga kepercayaan, LKS bisa jadi bagian penting dari ekonomi nasional, bahkan dunia. Nah, itu dia pembelajaran singkat tentang Lembaga Keuangan Syariah. Semoga pembelajaran ini bisa menambah pengetahuan kepada teman-teman semua. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.